Halo para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro. Kali ini kita akan membahas materi masih melanjutkan metabolisme lipid, khususnya metabolisme kolesterol. Dalam hal ini kita akan membahas biosintesisnya atau pembentukan kolesterol di dalam tubuh dan tidak membahas mengenai katabolisme atau pemecahan. Karena kolesterol itu bukan merupakan sumber energi. Jadi tubuh kita tidak mampu memanfaatkan kolesterol menjadi sumber energi. Kolesterol lebih dibutuhkan oleh tubuh sebagai nanti diubah menjadi asam atau garam empedu atau sebagai derivat sterol untuk membentuk berbagai hormon dan juga dibutuhkan sebagai lipid membran. Jadi kolesterol dalam hal ini bagian dari lipid yang bukan merupakan sumber energi. Baik, Bu Purna akan share screen untuk kalian lebih mudah memahami mengenai bagaimana tahap-tahap dari biosintesis kolesterol ini. Tetap semangat belajar, meskipun kalian harus belajar dari rumah. Keep spirit, stay healthy, stay at home. Kita ke materi mengenai kolesterol. Ya. Pengantar kolesterol, meskipun bagi orang awam istilah kolesterol itu kadang-kadang dikonotasikan negatif karena ditakuti ya, berkaitan dengan berbagai penyakit yang terkait dengan metabolisme kolesterol atau disfungsi atau apa namanya? Metabolisme kolesterol yang tidak pas gitu. Namun sesungguhnya kolesterol itu adalah senyawa yang vital atau bahan yang vital bagi terbentuknya sel membran, membran sel yang sehat. Ya. Kemudian juga merupakan prekursor atau bahan dasar untuk pembentukan berbagai hormon steroid dan garam empedu. Meskipun demikian, seperti tadi Bu Purna sampaikan, kolesterol juga dikaitkan dengan berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah dan jantung. Nah, semua atom C, jadi kolesterol itu adalah senyawa organik, yaitu senyawa yang disusun atas senyawa karbon. Ya. Nah, semua atom karbon yang ada di dalam kolesterol itu berasal dari asetil-CoA. Kita sudah tahu asetil-CoA itu merupakan produk hasil pemecahan asam lemak ya pada pertemuan terdahulu. Asetil-CoA juga dapat diperoleh dari perubahan pirufat. Padahal kita tahu pirufat itu adalah produk akhir dari proses glikolisis. Jadi asetil-CoA itu bisa dibuat dari karbohidrat, bisa dari lemak, begitu ya. Lalu juga bisa dari protein sebetulnya. Ketiga zat gizi utama ini ketemunya ya di asetil-CoA ini. Ya. Nah, mungkin berbeda dengan zat gizi yang lain. Kolesterol ini 50-50, artinya separuh bagian dari kolesterol yang ada di dalam tubuh itu berasal dari makanan dan separuhnya lagi itu berasal dari sintesis. Jadi tubuh kita itu sebetulnya bisa membuat kolesterol. Kalaupun di dalam asupan makanan itu tidak ada kolesterol, tidak akan berpengaruh negatif karena tubuh kita mempunyai kemampuan untuk membentuk kolesterol ini dari asetil koenzim A. Ya. Bagian mana dari tubuh yang berperan di dalam sintesis kolesterol? Itu semua sel yang memiliki inti. Ya. Tetapi terlebih sel-sel yang ada di dalam liver dan di dalam usus halus. Karena masing-masing ini menyusun 10% dari kolesterol yang dihasilkan oleh tubuh atau disintesis oleh tubuh. Ya. Jadi semua jaringan yang memiliki sel yang berinti itu memiliki kemampuan untuk mensintesis kolesterol. Ya. Pada organel apa
kolesterol itu disintesis. Kalau kemarin kita banyak berbicara mengenai organel mitokondria karena di situ merupakan dapurnya proses pembentukan energi baik dari TCA, kemudian dari beta oksidasi dan juga siklus nitrogen. Sintesis kolesterol ini terjadi pada organel yang berbeda, yaitu pada retikulum endoplasma dan di sitosol, jadi di luar matriks, ya, di dalam bagian sitosol. Kemudian kolesterol yang disintesis oleh liver itu kemudian diubah menjadi garam empedu, lalu disimpan di dalam kantong empedu atau gallbladder, dan nanti seperti kemarin kita bahas, penting perannya di dalam mengemulsifikasi lipid supaya bisa dibawa, bisa dipecah begitu, lalu nanti bisa diserap oleh usus halus. Kemudian sebagian lain diesterifikasi menjadi ester kolesterol atau ester kolesterol. Nah, ester kolesterol ini kemudian dipaket bersama-sama kompleks yang lain, bersama asam lemak, bersama fosfolipid, itu menjadi VLDL, very low density lipoprotein, kemudian dibawa ke jaringan. Nah, di sana ada LDL reseptor, ya, lalu disimpan, ya, disimpan di dalam jaringan. Ya. Maka dengan demikian mamalia, sel-sel mamalia termasuk kita, itu memiliki dua jalur untuk mendapatkan kolesterol. Yang pertama de novo sintesis atau dibuat sama sekali baru oleh sel-sel tubuh atau melalui uptake LDL, melalui asupan LDL. Kemudian sterol yang berasal dari makanan itu diserap oleh usus halus, kemudian ditransportasikan sebagai chylomikron ke dalam limfe menuju ke jaringan atau liver. Seperti sudah kita bahas pada transport lipid. Jadi chylomikron kemarin kita sudah tahu di sana ada trigliserida, ada mungkin monogliserida, digliserida, ada fosfolipid, ya, dan itu merupakan salah satu bentuk dari lipoprotein. Kemudian ada bagian lain dari lipoprotein yang densitasnya tinggi, yaitu high density lipoprotein. Nah, ini sebaliknya, kebalikan dari LDL. Kalau LDL tadi membawa membawa kolesterol dari liver ke jaringan atau ke perifer pembuluh darah, maka HDL ini membawa kolesterol dari jaringan kembali ke liver untuk nanti dimetabolisme di sana. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke biosintesis atau jalur biosintesis, jalur pembentukan kolesterol. Ini nama-namanya dulu, nama-nama senyawa yang terlibat dalam jalur pembentukan kolesterol. Bahan dasarnya semata-mata hanya asetil-CoA. Awalnya dibutuhkan 2 asetil-CoA, kemudian ini digabungkan menjadi aseto-asetil-CoA, maka atom C-nya menjadi 4. Lalu dibentuk hidroksi metil glutaryl koenzim A dengan menambahkan 2 asetil-CoA lagi sehingga menjadi 6C, melibatkan enzim HMG-CoA sintesis ya, jadi ini pembentukan. Kemudian hidroksi metil glutaryl koenzim A ini mengalami reduktase, ya, menjadi mevalonat. Jadi karena hanya reduksi, maka atom C-nya tidak berubah jumlahnya. Ini merupakan tahap pertama, tahap committed begitu ya. Jadi ketika terbentuk mevalonat, maka pasti akan mengarah untuk pembentukan kolesterol karena ini tidak bisa balik ke arah sebaliknya. Tahap selanjutnya adalah pembentukan unit-unit isoprenoid yang disebut isopentenyl pirofosfat. Kemudian nanti melalui berbagai tahap itu membentuk geranil pirofosfat.
kemudian farnesil pirofosfat. Nah, ini atom C-nya 15 ya. Dan ini melibatkan kofaktor ubiquinon 10 ya. Ini salah satu senyawa yang ada dalam jalur rantai transport elektron ya. Kemudian tahap berikutnya adalah pembentukan squalen. Ini atom C-nya 30 panjang ya. Kemudian lanosterol, isomerase di sini atom C-nya tetap. Kemudian baru terbentuk kolesterol di mana atom C-nya ada 27. Jadi ini panjang. Ya. Nah, kolesterol ini nanti dimanfaatkan untuk sintesis steroid, vitamin D, ya, vitamin D dan garam empedu. Ini jalurnya. Sekarang kita lihat struktur senyawanya seperti apa. Ya, struktur senyawanya seperti apa. Jadi acetyl-CoA kemarin kalian sudah familiar dengan struktur seperti ini. Kemudian tadi mevalonat 6 ya, 6. Nah, mevalonat ini diubah menjadi unit isoprenoid yang nanti akan digabung-gabungkan membentuk squalen. Dan ini yang semula rantai lurus, unit isoprenoid ini, pada akhirnya melalui berbagai tahap yang cukup panjang, dengan melibatkan berbagai enzim dan kofaktor, ada NAD dan FAD, begitu ya. Nikotinamid dinukleotida fosfat, ini flavin adenin dinukleotida. Akhirnya nanti terbentuk struktur cincin. Ya, sterol itu apa namanya? Terminologi sterol itu mengacu pada struktur cincin atau struktur tertutup seperti ini. Jadi ini menjadi lanosterol, kemudian dilanjutkan dengan simosterol, ya, kolestadienol, desmosterol, dan akhirnya kolesterol. Nanti kita akan bahas tahap-tahap ini. Ya. Tahap pertama dari rangkaian biosintesis kolesterol adalah pembentukan mevalonat. Jadi seperti tadi Bu pernah sampaikan, ketika sudah terbentuk mevalonat, ini merupakan tahap komitmen untuk pembentukan kolesterol selanjutnya. Ya, ini 2 molekul asetil koenzim A diberi tanda merah dan hitam supaya jelas nanti asal usul C-nya. Ya. Ini di sintase, ada sintesis. Ya. Dilepaskan 1 gugus koenzim A dan 1 gugus hidrogen sehingga bisa bergabung menjadi aseto-asetil koenzim A. Aseton ya, dan asetil koenzim A. Kemudian dilepaskan lagi apa namanya? Melibatkan lagi 1 molekul asetil-CoA ya, sehingga terbentuk molekul dengan 6 atom C yang bernama 3 hidroksi. Jadi ini ada gugus hidroksi dari atom C nomor 3. 3 hidroksi, 3 metil, ini ada gugus samping metil, glutaril, ini rantai utamanya, koenzim A. Ya. Ini kemarin juga sudah kita kenal pada metabolisme lipid sebelumnya. Nah, kemudian HMG-CoA ini mengalami reduktase, tidak ada pemecahan apa namanya? Pengurangan atom C, ya, tidak ada pengurangan atom C, hanya ada proses pelepasan koenzim A dan proses perpindahan ion hidrogen. Ya, karena di sini proses reduktase, proses reduksi artinya melepaskan mengikat 1 ion hidrogen, ya, mengikat 1 ion hidrogen. Kemudian terbentuk mevalonat seperti ini. Ya. Mevalonat. Nah, ketika sudah terbentuk mevalonat, pasti akan dilanjutkan dengan proses pembentukan kolesterol. Tahap berikutnya adalah pembentukan unit-unit isoprenoid yang nanti akan digabung-gabungkan menjadi squalen.
Nah, di sini mevalonat yang terbentuk kemudian mengalami fosforilasi atau pengikatan fosfat ya, secara bertahap menggunakan ATP. Ya, menggunakan ATP. Jadi ini merupakan proses yang membutuhkan energi. Kemudian ada proses dekarboksilasi sehingga terbentuk unit-unit isoprenoid yang disebut isopentanil difosfat. Jadi ini isopentanil. Pentanil itu 5 atom C ya, bisa kalian hitung di sini. Ya. Kemudian mengikat 2 gugus fosfat. Ya, ini merupakan unit yang nanti siap digabung-gabungkan untuk membentuk skualen. Ya. Tahap ketiga adalah penggabungan 6 unit isoprenoid. Jadi ini tadi apa namanya? Senyawa isopentanil yang memiliki 5 atom C itu sebanyak 6 itu digabung-gabungkan membentuk skualen. Ya. Awalnya isopentanil difosfat itu diisomerasi, mengalami isomerasi dengan perpindahan ikatan rangkap membentuk dimetil alil difosfat. Nanti kita lihat struktur senyawanya seperti apa. Kemudian dikondensasikan. Kondensasi berarti di sini ada proses pelepasan air dan lalu terbentuk ikatan antara unit-unit isopentanil difosfat ini. Karena bahan dasarnya mengandung 5 atom C, maka kalau 2 unit lalu membentuk 10 molekul dengan 10 atom karbon. Dan ini merupakan senyawa intermediate karena nanti akan segera digabungkan lagi dengan unit yang lain. Senyawa intermediate-nya disebut geranil difosfat. Ya. Kemudian ini mengalami proses kondensasi lebih lanjut dengan isoprenoid yang lain, isopentanil difosfat yang lain, membentuk farnesil difosfat. Nah, ini atom C-nya 15 ya, karena tadi awalnya 10, lalu mengikat lagi satu isopentanil difosfat, sehingga menjadi 15. Ya. Farnesil itu 15 atom C. Kemudian 2 molekul farnesil difosfat itu dikondensasikan membentuk skualen. Strukturnya seperti ini. Jadi tadi kita sudah sampai ke mevalonat, lalu di sini mengalami kondensasi dan dekarboksilasi membentuk isopentanil difosfat ya, isoprenoid unit. Kemudian ini digabung-gabungkan. Jadi ini 6 atom molekul dengan 6 atom C ini membentuk skualen. Di sini ada 5 ya. Ada 6. Di sini 5 atom C ya nanti ya. Lalu dibutuhkan 6 unit isoprenoid karena ada proses kondensasi tadi, lalu ini membentuk skualen. Ini rantainya sudah panjang. Nah, kemudian skualen itu nanti berubah menjadi skualen epoksit, ya, epoksit. Coba kita lihat ini yang berubah adalah struktur di sebentar. Ya. Ini ya, CH3, ini ada tanda tusuk seperti ini. Nah, ini lalu nanti berikatan, lalu akhirnya akan menutup. Kalau ini kan belum tertutup ya, skualen itu strukturnya belum cincin, karena ini masih terbuka. Nah, nanti akan mengalami proses berikutnya, yaitu penutupan rantai ini membentuk struktur cincin. Ya, pada tanda-tanda yang diberi putus-putus, garis putus-putus ini. Ya. Nah, proses perubahan ini isoprenoid unit membentuk skualen ini diawali dengan melepaskan gugus pirofosfat. Karena tadi unit isoprenoid yaitu isopentanil pirofosfat ini kan memiliki gugus pirofosfat. Nah, tahap pertama itu gugus pirofosfatnya dilepaskan. Ya, ini sudah lepas ke gugus pirofosfatnya, sudah tidak mengikat pirofosfat lagi, kemudian baru digabung-gabungkan melalui proses kondensasi. Ya. Lalu di sini ada proses reduksi, kemudian pelepasan lagi pirofosfat, ya,
anorganik, kemudian digabung-gabungan membentuk squalen. Tahap berikutnya adalah pembentukan lanosterol. Jadi tadi setelah terbentuk squalen epoksit tadi, ini ada proses pembentukan lanosterol. Nanti kita lihat di gambar berikutnya. Ini enzim yang terlibat adalah oksidosqualen menjadi lanosterol dengan melibatkan enzim oksidosqualen lanosterol siklase cycle. Jadi pembentukan struktur cycle cincin. Ya. Oke. Jadi ini squalen confold into a structure that closely resemble the steroid nucleus. Jadi squalen ini dapat dilipat, ya, membentuk struktur yang mendekati inti steroid. Jadi mendekati apa tadi struktur cincin. Ya. Nah ini sebelum cincinnya itu tertutup, squalen diubah dulu menjadi squalen 2,3 epoksit, ya, melalui enzim-enzim oksidase. Ini. Jadi ini melibatkan berbagai enzim ya, membentuk squalen epoksit. Ya. Enzimnya adalah squalen epoksidase. Kemudian gugus metil dari C14, C nomor 14 dipindahkan ke C13, ya. Maka dengan demikian akan terjadi siklisasi antara atom C nomor 8 sampai 14 itu terbentuk cincin. Dan ini proses ini dikatalisa oleh enzim oksidosqualen lanosterol siklase. Jadi ini ya, kita lihat ini ya. Ikatan rangkap ini tadi ya. Oh sorry, gugus metil dari C14 dipindah ke C13 ini. Gugus metil dari C14 itu dipindah ke gugus ke atom C nomor 13 ini. Ya. Nah, proses ini menyebabkan pembentukan struktur cincin dari atom C nomor 8 ya. 9, 10, ini 8, kemudian ini 11, 12, 13, 14, ini akan menutup. Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu pembentukan kolesterol. Pembentukan kolesterol dari lanosterol terjadi pada membran retikulum endoplasma dan melibatkan perubahan inti steroid dan gugus samping. Jadi di sini proses yang terjadi itu hanya perpindahan gugus samping dan pembentukan atau perubahan dalam struktur cincinnya. Apa yang terjadi? Nah ini gugus metil dari C14 dan C4 itu dipindahkan atau diambil, dilepaskan. Kehilangan dua gugus metil dari C14 dan C4 ini akan membentuk senyawa 14 dismetilanosterol dan kemudian akan berubah menjadi simosterol. Tahap berikutnya, ikatan rangkap antara C8 dan C9 itu dipindahkan ke ikatan antara C5 dan C6 melalui dua tahap membentuk desmosterol. Kemudian akhirnya tahap akhir ya terjadi proses reduksi ikatan rangkap pada sisi samping menghasilkan kolesterol. Kita lihat prosesnya di sini. Jadi ini tadi lanosterol ya, perubahan dari squalen tadi menjadi lanosterol, ada struktur cincin, squalen tadi masih terbuka. Jadi ini ada struktur cincin antara C8 sampai 14 ya. Kemudian ada proses pelepasan gugus ini ya. Karboksil ya. Membentuk desmetilanosterol. Lalu ada kehilangan 2 CO2, terjadi proses dekarboksilasi. Lalu di sini
ada proses pengikatan oksigen, jadi ini proses oksidasi membentuk desmosterol. Kemudian simosterol mengalami isomerasi ya, dengan bantuan isomerase. Semula ikatan rangkapnya antara ini C8 dan 9 lalu berpindah di sini. Nah, ini senyawanya sudah menjadi kolestadienol, lalu mengalami oksidasi lagi menjadi desmosterol, mengalami reduksi, lalu menjadi kolesterol. Ya. Ini proses ikatan rangkapnya sudah hilang ya, di sini mengalami proses reduksi. Oke. Nah, ini atom C-nya 27. Karena tadi ada pelepasan dua gugus dua CO2 dan di sini satu atom C juga dilepaskan. Jadi yang semula C30 lanosterol lalu menjadi kolesterol dengan atom C sebanyak 27. Nah, pada apa namanya? Pada struktur bagan ini kita bisa melihat bagaimana keterkaitan antara sebentar. Proses sintesis asam lemak, kemudian proses beta oksidasi dan proses pembentukan kolesterol serta keton bodies. Ya. Saya cas dulu ya. Jadi ini triasilgliserol atau trigliserida mengalami proses pemecahan oleh enzim lipase ya, menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Ya. Kemudian proses ke bawah mengalami beta oksidasi, menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA bisa menjadi substrat untuk proses TCA cycle atau siklus Krebs untuk menghasilkan energi, tapi bisa juga menjadi substrat pembentukan keton bodies dan menjadi substrat pembentukan kolesterol. Kemudian dari proses TCA ini selain dihasilkan energi, tapi yang lebih besar sebetulnya terjadi pada proses oksidasi, fosforilasi oksidatif atau melalui cincin transport elektron. Rantai transport elektron. Kemudian asetil-CoA ini juga bisa menjadi bahan untuk sintesis asam lemak. Ya, seperti kemarin sudah kita bahas. Asam lemak, kemudian nanti ada proses pengikatan oleh gliserol menjadi trigliserida untuk menjadi lemak simpanan atau lemak cadangan. Demikian ini menjadi bukan siklus ya, tetapi menjadi berbagai macam pathway atau jalur yang saling berhubungan satu sama lain di dalam keseluruhan proses metabolisme lipid. Seperti telah kita bahas sebelumnya, ada proses biosintesis asam lemak, ada proses beta oksidasi asam lemak, lalu ada proses sintesis keton bodies, ada keterkaitan dengan proses TCA cycle atau siklus Krebs, dan yang barusan kita bahas adalah pembentukan kolesterol. Oke, demikian yang bisa Bu Purna sampaikan untuk metabolisme kolesterol ini. Lalu bagaimana kaitannya dengan aspek kesehatan? Nanti kalian akan mendalaminya pada mata kuliah patofisiologi, tetapi juga pada dietetika, bahwa untuk manage kelebihan kadar kolesterol itu tidak bisa dengan mengubahnya menjadi energi seperti Bu Purna sampaikan tadi. Jadi tidak cukup hanya dengan olahraga lalu kolesterolnya turun, itu tidak. Karena tubuh itu memproduksi kolesterol, maka yang bisa dilakukan dengan berbagai jenis obat itu menghambat sintesis kolesterol dalam tubuh, dan yang kedua adalah mengurangi asupan atau intake kolesterol.
Karena begitu kolesterol sudah terbentuk, tidak bisa diubah lagi menjadi energi, tetapi hanya diubah atau mekanisme tubuh akan mengubahnya menjadi prekursor untuk pembentukan hormon, kemudian untuk membran sel, dan untuk pembentukan vitamin D serta pembentukan garam empedu. Gitu. Maka manajemen pengendalian hiperkolesterolmia itu lebih kepada diet, yaitu pengurangan asupan kolesterol, dan kalau obat-obatan adalah obat-obat yang menghambat proses sintesis kolesterol, jadi menghambat enzim yang terlibat dalam pembentukan kolesterol. Demikian yang Bu Purna sampaikan. Nanti kita masih akan membahas bagian terakhir dari metabolisme lipid, yaitu biosintesis asam lemak di bagian lain. Terima kasih, selamat belajar. Tetap semangat ya.